Selamat siang, Bu Lo. Nggih, sama siapa, Pak? Punapi Gadre. Nggih, cek, Pak. Nggih, Bu Lo, tujuan yang manggil ke sini ingin melanjutkan diskusi waktu niki. Nggih. Teranya nggih. Kebetulan kan kelas 6 sudah di penghujung kegiatan niki. Nggih. Mungkin di tindak lanjut ke depannya mungkin di waktu kelas 6 yang baru nanti Oh, jam ajar nggih. yang baru. Nggih. Bu Lo nggih. Nggih. Bu Lo, mungkin yang Ahmad yang sampaikan seperti kesepakatan kita kemarin itu kan kompetensi yang Bu Lo mau kembangkan itu ada dua poin sebenarnya. Nggih. Cuma di poin yang pertama ini terdiri dari 3 bagian, yang kedua juga 3 bagian. Dan nih, nanti yang mulai yang poin pertama terkait dengan target perilaku yang belum targetkan di ruang ITK di kelas kerja. Oh. Oke, yang pertama tentang bagaimana Buloh mengelola komunikasi positif sehingga menumbuhkan suasana kondusif di kelas. Ini ke. Kemudian yang kedua, Buloh melakukan strategi pengelompokan murid sehingga murid itu lebih aktif dalam belajar, terutama dalam mengerjakan tugas. Kemudian yang ketiga, Bulo membuat atau mengingatkan keyakinan kelas. Itu di poin yang pertama. Kemudian di poin yang kedua, terkait dengan hasil observasi dari pengawas, bahwa kita sepakat untuk melaksanakan yang pertama PJDR, kan itu. Kemudian yang kedua tentang media pembelajaran, yang ketiga tentang asesmen digitalisasi. Nah, sekarang yang perlu yang tanyakan dulu terkait yang pertama dulu, yang poin 1 dulu. Selama ini Bulo kan sudah menerapkan komunikasi positif di kelas. Pas waktu yang observasi itu sudah juga. Nah, sekarang yang minta pendapatnya Bulo, seberapa efektif Bulo melaksanakan komunikasi positif untuk menumbuhkan suasana kondusif di kelas? Baik Bapak, yang pertama nih kalau masalah efektif nih namanya aja juga anak-anak Pak. Mungkin memang kita harus rutin Pak. Rutin apalagi harus konsisten di tiap hari harus dikasih arahan. Kadang satu hari mau dulu nurut, bukan manene ampun pada arahan begini-begini anak-anak nanti jangan begini-begini. Tahu-taunya udah mau pulang ada masalah. Ya memang apa namanya anak-anak gimana ya nggak bosan-bosan harus kita jadi guru memberikan disiplin positifnya nih ke Pak. Jadi kalau bisa diarahkan ke berapa persen Bulo berada titik berapa itu ya? Ya yang jujur saja nggih. 70-an nggih. Kalau cewek-ceweknya rata nih ke nyak nggih. Amune nemoni memang kebanyakan soalnya laki-laki enggak. Ya. Ya. Jadi 70% ya. Nah, sekali lagi kenapa Bulo bisa menilai di 70%? Nah, nike makin kan siswa cewek saya kan berjumlah 14 orang. Kalau yang presentasikan itu nih cewek nih mau kerjanya rata nurut nih hampir 100% jadinya pun nike. Nah, nih cowok-cowok niki hanya beberapa cuma ya 3 orang 4 orang nih nurut makanya bani pun yang emang 70% yang tapi mau melaksanakan arahan gitu deh. Oh iya. Gitu. Terima kasih kan terkait yang pertama tentang bagaimana membangun komunikasi. Kemudian yang lanjut yang kedua terkait dengan pengelompokan untuk mewujudkan atau mengaktifkan siswa dalam pembelajaran. Waktu yang observasi kan sudah belum menerapkan. Kembali yang minta pendapatnya Bulo menilai diri. Penilaian Bulo sendiri ketika melaksanakan itu di poin berapa ya kira-kira berada posisinya itu? Kalau tiang untuk kelas 6 yang ini makin Niki kalau disuruh kerja kelompok sudah sih maksimal. Tapi yang tembani memang poin maksudnya menganggap saya 100% dah 80 berani saya Pak. Karena bagi siswa yang kurang mampu terus terang Niki di kelas memang agak melempem dia. Kayak kemarin aja praktek pengelompokan yang kurang Niki memang nggak bawa apa-apa. 2 orang Niki benten-benten. Tapi sisanya mau kompak enten menurutnya. Jadi Bulo sudah merasa berada di padahal lebih mungkin ya tapi Bulo cukup rendah tapi di 80 aja. Beserta sudah alasannya seperti tadi. Takut juga nanti terlalu gini. Ya enggak apa-apa, itu penilaian diri. Kemudian yang lanjut yang ketiga sekarang terkait dengan nah ini yang sangat riskan sekali berkaitan dengan karakter tentang mengingatkan kesepakatan atau kelas.
kembali yang minta pendapatnya Buluh menilai diri kembali seberapa efektif atau berada di posisi mana Buluh ketika mengingatkan dalam kelas. Kalau saya mungkin ya saya teliti di sekolah-sekolah lain murid yang ini kan mada nakal murid Ya, yang kan mada nakal. Yang tiang teh curhat ya timbal-timbal di sekolah lain gitu. Tuh mantak gitu, tuh mantak gitu kan. Dan makanya seperti yang Bapak sampaikan. Tapi terkadang karena emosi itu wajar ini ngelunjak anak-anak. Aduh gitu. Nah, ya, kalau diskalakan 85 berani Pak. 85. Hanya 15% masih Iya. cukup kecil. Tapi ini pun yang 15% tidaklah begitu melunjak sekali. Masih ya sewajarnya gitu ya, karena memang dunianya masih nakal secara wajar. Mudah-mudahan ya bisa berubah nih. Dia belum sudah juga beserta alasannya tadi kenapa berada di posisi 85. Nah kemudian yang lanjutkan sekarang tentang poin yang kedua nih terkait dengan hasil observasi yang bersama Pak Subrate. Kemarin kita dalam mengakali kekurangan waktu karena banyak libur kan belum ya? Kita sepakat untuk melaksanakan project based learning. Project based learning waktu yang amati pembelajarannya di kelas 6 sudah melaksanakan itu. Kembali yang ingin mengetahui pendapatnya Buluh terkait dengan PJBL yang saya observasi di kelas 6 itu seperti apa, bagaimana keefektifan atau berada di posisi mana kira-kira tetap saya itu tanyakan tentang PJBL. Karena Niki pun mengingat waktu apalagi kelas 6 itu mepet sekali Pak. Bukan libur waktu Niki PJBL itu memang banyakkan yang memang tugas bersama. Tugas bersama pemecahan biar cepat dia materinya selesai, kemudian anak-anak juga lebih aktif genten untuk mencari penyelesaian, untuk mencari apa yang belum diketahui nih kebanyakan sih lumayan efektif menurut yang dari segi apa namanya pemahaman anak-anak. Kalau tiang kerangkan terus menerus itu kadang-kadang itu pun yang bercanda cenderung genten. Namun pun pakai metode niki lumayan sih itu. Ya tapi waktu kerja kelompok itu kan Buluh sudah mengarahkan, jadi sesuai dengan potensi mereka bekerja yang jelas semua ikut pasti berkontribusi dalam kelompok. Jadi kira-kira berada di posisi mana itu PJBL menurut Buluh sendiri? 80 Pak. 80. Nggak mau lebih? Karena saya kira itu lebih dari itu gitu, tapi Buluh jelas karena mulai diri 80. Masih proses belajar. Ya, kira-kira 20%-nya itu menurut Buluh sendiri kelemahannya di apa PJBL kan? Kadang tiang kenten Pak memberikan materi nike kan termesi dayang lah kelompok ini materinya harus sesuai dengan karakter, harus sesuai dengan kemampuan siswa. Kadang ternyidang nih dalam memetakan. Makanya kadang bakat yang gabung pun niki kemampuannya segini ternyata tidak mampu gitu. Jadi dalam memetakan kemampuan siswa kadang-kadang. Dari terima kasih sudah menyampaikan ini tentang pemetaan kemampuan murid-muridnya. Nah kemudian yang kedua terkait dengan media pembelajaran belum waktu yang observasi sudah memang menerapkan itu media pembelajarannya. Kembali dia ingin menerima pendapatnya atau mendengar pendapatnya Buluh terkait dengan penggunaan media video pembelajaran seperti apa. Seharusnya media yang saya gunakan itu kebetulan itu memang yang belum ada di buku. Belum Jadi kan kalau media yang bagus itu memang tidak ada di buku, kemudian baru kita isi di media itu tapi ada di PowerPoint apa itulah tambahan. Kalau yang di buku enggak usah lagi kita paparkan karena sudah ada di buku. Jadi yang saya paparkan itu adalah memang tidak ada di buku. Jadinya siswa yang di buku biarkan mereka baca sendiri. Nanti tambahannya yang saya paparkan seperti itu sih seharusnya. Ampun ya tiang waktu niki kenten media yang saya gunakan. Berarti tidak ada di buku yang Buluh sampaikan itu. Tambahan lah istilahnya. Terus ininya sumbernya dari mana itu? Yang YouTube. Cari di gini apa tambahannya nih di Google dulu. Ini. Di Google mungkin yang lain di YouTube nggih? YouTube. Kalau videonya di YouTube memang video-videonya.
Berarti selama ini pernah belum membuat video sendiri, mungkin PowerPoint atau enggak belum? pernah, belum. Cuma nih ke PowerPoint ngedit aja itu. Saya buat apa namanya, materinya memang buat sendiri materinya, cuma kalau Sudah. videonya bukan saya. Oh, ya. Saya nyari Kalau YouTube. YouTube nggak apa-apa, kan tinggal Nggih. cari linknya Kan aja. kemarin juga baru latihan. Nggih, Nggak nggak apa. ada. Belum apa. Yang jelas edit itu udah ATM namanya. Nggih. Hampir kalau di hampir buatan sendiri jadinya Nggih, nggih, nggih. sama di Yes, PowerPoint. nggih. Nggih. Walaupun belum utuh 100% buatan Ya, sendiri nggak apa-apa di nggih. ATM. Jadi cukup efektif atau bagaimana? Efektif, lebih gampang saya Nggih. nggih. Nah, Enak nggih. berapa persen efektifnya kira-kira? Sampai enggak? 90 berani. 90, oke, Nggih. udah semakin tinggi ya dari tadi. Nggih. Yang awalnya mau di 80, sekarang 90. Oke, terima kasih. Nggih. Nah, sekarang boleh izin Bu Lut yang menyampaikan hasil pengamatan saya nih. Nggih, nggih. Mohon nanti kalau Bu Lut misalnya ada tanggapan, saya nggak mau itu Pak, jawabannya saya mau ini, Oh, boleh. nggih, nggih. Yang pertama terkait dengan guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Kan itu saya centang di ruang GTK-nya ini dilakukan dan efektif. Karena yang kasih pernyataan di sana, guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif dalam strategi pengelompokan untuk mengefektifkan kehidupan. Terima ya? Terima. Kalau misalnya ditolak, enggak apa-apa, saya ganti. Tetap saya berbasis diskusi. Ya, siap. Kemudian yang kedua, guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Saya juga centang di sana dilakukan efektif karena berdasarkan pengamatan saya. Memang Bu Lo waktu itu dalam mengerjakan tugas murid-muridnya itu sudah menginstruksikan secara jelas agar semua berperan aktif. Rekaman videonya juga sudah saya upload di YouTube sekolah. Seperti membimbing diskusi kelompok kecil dulu kesana kemarin itu yang saya harapkan. Jadi lebih membimbing diskusi kelompok kecil ketimbang secara klasikal karena itu lebih efektif. Sehingga apa yang dibutuhkan di dalam kelompok kecil itu yang kita berikan. Ya, diterima belum nih? Terima. Oke, sekarang yang ketiga, guru membuat dan mengingatkan aturan kesepakatan kelas. Saya juga centang di sini dilakukan efektif. Mana waktu itu Bu Lo sudah mengingatkan dan menanyakan keyakinan kelas kepada siswa, serta merefleksi seberapa efektif sih pelaksanaannya dalam kegiatan itu. Bu Lo sudah pernah melakukan revisi ya? Ampun. Udah berapa kali Bu Lo revisi itu? 2 kali per semester yang revisi. Mungkin tahun ini revisi lagi masuk kelas 5 yang baru. Sesuai dengan kebutuhan anak aja disesuaikan. Nih Malunan memang lumayan nih ke kebutuhan anak. Ya makin kayaknya agak kaleman ini. Terima kasih. Sudah, hanya itu yang bisa yang berikan pelayan di ruang GTK-nya. Tetapi kembali lagi saya belum dengan penilaian ini yang saya berikan, bagaimana pendapatnya Bu Lo sekarang? Nah, itu kembali kita berbasis diskusi sana mau satu arah. Gimana Pak? Ini tentang nilai yang saya berikan ini dilakukan efektif serta alasannya. Kalau misalnya yang pertama Nike saya setuju, karena memang kenyataan yang di dalam kelas Nike walaupun tanpa observasi memang tiap hari saya lakukan itu Kemudian nomor 2 untuk strategi pengelompokan memang sesekali ampunang kalau tiap hari juga bosan kadang-kadang Pak. Kan tergantung materi yang disampaikan kalau cocok untuk diskusi kelompok saya gunakan gitu. Itu pun kalau materinya cukup satu orang satu gini enggak usah kan gitu tergantung materi. Kemudian untuk kesepakatan kelasnya itu memang tiap gini saya memang ganti kalau misalnya rasanya udah nggak cocok dengan keadaan kelas tambahin lagi atau saya kurangi yang sudah sudah memenuhi lah kriteria gitu. Untuk tahun berikutnya saya akan ubah mungkin dengan kondisi yang seperti Bapak bilang tergantung kondisi anak gitu. Terima kasih. Jadi secara umum itu penilaian yang bisa yang berikan di ruang GTK-nya kepada Bu Lo. Nah sekarang yang kembali tetap yang memberikan pertanyaan kepada Bu Lo, kira-kira Bu Lo dari sekian item tadi itu yang bangun
suasana kondusif, kemudian membentuk kerja kelompok, kemudian keyakinan kelas, ada PJBL, ada video pembelajaran, ada asesmen digitalisasi, kan itu. Kira-kira menurut Bulo sendiri di mana sih mungkin Bulo masih perlu belajar, masih perlu mengembangkan diri itu? Bagaimana? Memahami karakter siswa. Kadang kan Nike, Oh, ya. Nike kayaknya masih perlu jam terbang kayaknya itu. Karena ya, Niki penyelesaian masalah. Kan sering dia minta tolong sama bapak, tolongin dia pak, gitu. Anak-anak begini Nike biasanya. Kemudian untuk media pembelajaran, memang mengakui juga kemarin saya latihan itu kalau media yang bagus itu kan memang 2 hari baru selesai. Nah kalau misalnya saya buat itu terlalu lama jadinya terbengkalai juga, makanya sesekali baru menggunakan media. Kan tergantung materinya juga nih yang ingin disampaikan gitu. Kalau ada media yang nyata, nggak usah pakai media yang pakai layar gitu kan. Media bisa digunakan apa aja boleh gitu. Media lingkungan bagus. Lingkungan, teman dekat gitu bisa sebagai contoh untuk medianya. Oke, berarti 3 poin mungkin ya. Yang pertama memahami karakteristik siswa, yang kedua pemecahan suatu masalah, dan yang ketiga tentang media pembelajaran. Nah, kalau boleh saya tanyakan, yang fokus lo itu dari 3 itu yang mana dulu ya? Biar lo dekat Niki. Karakter. 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 Jadi memahami karakternya. Memahami karakter, menekankan biar anak-anak lebih ke karakter yang positif. Oke, ke karakter. Ibu lo menyampaikan jadi fokusnya nanti dalam mengembangkan performa kompetensi ini. Kira-kira tentang karakter ini Ibu lo pikirannya kemana ya? Nah, coba saya ingin kemana ya pikirannya ketika kita membicarakan karakter ini, seperti apa yang ada di pikiran Ibu lo ini? Biar menjadi menurutnya memang sih di sekolah enggak banyak waktu untuk kita membina. Makanya Bapak tadi menyampaikan akan memanggil orang tua. Kan itu, nah pendekatan itulah kita gunakan agar anak-anak lebih ke positif. Ke positif biar tidak kejadian yang aneh-aneh muncul. Itu gimana deh Pak? Kemudian apa yang ada di rumah itu biar setidaknya di sekolah adalah perubahan. Kemudian yang ada di sekolah biar ada juga perubahan di rumah. Misalnya di rumah anak pernah nyapu, terus kita ajarkan mereka nyapu. Nah, nyampe rumah wenten lah perubahan. Anak yang nyampat makin tenikir utama. Itu yang diharapkan. Tentang actionnya atau istilahnya bermakna lah. Apa yang bukan hanya teori tetapi bagaimana aksi nyatanya bukan hanya di sekolah. Polosan bin bedek Nah, terkait dengan itu, kalau mungkin di kolaborasi kita dengan orang tuanya kan mulai kita wujudkan seperti itu. Saya juga minta kepada orang tuanya untuk paling enggak lah pengawasan di rumah. Itu sangat penting. Terkait Bulog sendiri tentang pendidikan karakter ini, punya rencana belum mungkin mengikuti apa itu untuk bisa mendalami tentang karakteristik siswa ini? Untuk ikut gini enggak sih, tapi kadang-kadang yang lihat di YouTube mengajar agar anak apa gitu kan ada metode-metodenya. Nah, Nike gini caranya, gini di YouTube Nike. Berarti banyak itu caranya. Belajar secara mandiri aja nih. Mungkin kan kebetulan anak saya juga masih sama gitu. Gini caranya gitu. Iya, tertarik jadinya. Gini caranya gitu. Walaupun beda penyampaiannya, tapi setidaknya kita mengetahui lah. Anak begini. Gitu. Kebetulan anak saya juga luar biasa. Karena lingkungan juga belum bisa berpengaruh. Jadi Bulo untuk sementara ini belum ada semacam pikiran untuk mengikuti kegiatan pelatihan belum, tapi cukup dulu melalui ekspor di seperti itu ya. Gini lagi kayaknya perlu yang menenangkan diri, mengontrol emosi diri. Manajemen diri. Iya, itu harusnya saya karena kan memang siswa memang begitu karakternya, suka bercanda, suka bermain. Nah, saya lah harus mengerti juga gitu.
Nggih. Dulu kan udah belajar yoga, Mbak. Wih, Saya itu nah kita niku salah satunya untuk itu ya itu juga. untuk Ya. pengendalian emosi. Jadi Ya, memang wajib ya. itu kita selalu Nggih. mendidik. Jangan sampai saya berharap tuh jangan sampai keluar kata-kata mungkin yang mohon maaf Ya. sangat menyakitkan siswa sehingga sangat tidak mudah untuk dilupakan. Nah, Jangan sampai menyebut hal-hal aneh lah nih kepada niku siswa. pun. Nggih. 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 Tapi karena itu sebuah karakter juga, Nggih. bagus juga, anak-anak nggak usah dihilangin seperti itu. Saya suka dengan guru-guru yang agak seperti itu. Nah itu sehingga ada beban apapun langsung keluar kan, Iya, dipendam seperti iya, itu juga saya nggak memang apa-apa. begitu. Oke. Tapi selama ini saya perhatikan dulu normal-normal aja sih. Nggih, Ya mudah-mudahan. ininya kepada nggak ada hal-hal aneh gitu. Mudah-mudahan Nggih. itu. Paling marah mungkin nyarane pun Iya. kenten niku ya none. Yang Kan, penting niku pun jangan sampai ya melekat di hati lah. Kata-kata kasar terutama. gitu. Terus Nggih. kita membimbing siswa Nggih. dengan apa? Dengan trik atau cara beliau sendiri silahkan ya selama di garis kewajaran dan apa-apa. Nggih. Ya. Nggih. Jadi diharapkan memang seperti itu. Jadi lo kan sering berkeluh kesah anak-anak kelas 6 mungkin. Padahal saya tahu kalau saya bandingkan maaf dengan sekolah lain di batas Memang di kewajaran. saat-saat kenten yakti ceplosan aneh gitu. Tapi pun pikir-pikir sing mah nakal Enggak begitu kenten ya. gitu, mah nakal kenten. Nggih, terima kasih Bu nggih. Jadi memang itu sama-sama rencana Bapak. belajar mungkin di ekspor di Google atau di YouTube nggih tentang bagaimana memahami karakter anak. Tapi lebih baiknya mungkin di tahun ajaran yang baru belum membuat semacam kuesioner kepada siswa tentang mungkin apa yang menjadi keinginan, apa yang membuat dia sering kesel, itu boleh aja, boleh. Nanti kita hasil kuesioner atau survei itu kita kumpulkan, oh anak ini senangnya ini, nggak suka ini, sehingga kita bisa memahami karakternya paling sedikit, paling tidak tahu, oh ini kalau dibilang ini dia kesel, dia ngambek, nah itu mungkin penawaran kecil dari saya, mudah-mudahan bisa, jadi tetap nanti hasil itu kita diskusikan bersama-sama, kita bisa kelompokkan anak ini kesukaannya ini, nggak suka sama ini, nggak suka kayak ini. Itu sih kalau dulu saya nggak di sekolah yang dulu memang seperti itu saya buat semacam dokumen. Yang penting sebenarnya itu yang nggak suka, nggak paling tidak saya tahu karakteristik. Di samping juga komunikasi dengan orang tua secara pribadi lewat WA kalau ketemu langsung tentang pribadi anak itu sendiri. Nah, mungkin itu hanya masukan sedikit. Terima kasih. Hanya masukan mungkin bisa diterapkan atau bertahap saja dulu mungkin di explore di YouTube dulu di Google silahkan. Pertanyaan terakhir saya bukan pertanyaan sih sebenarnya. Loh dari diskusi kita yang sebentar yang santai ini apa sih wawasan baru yang belum dapatkan? Nah, niku untuk wawasan barunya niki tentang membuat kuesioner gitu. Nah, niku untuk memahami karakter siswa, Bapak menyarankan untuk membuat suatu pertanyaan-pertanyaan niku wawasan yang baru. Kemudian menekankan kembali tentang keyakinan kelas niku. Kenten. Tapi arane niku untuk kegiatan pembelajaran yang di dalam kelas kita lakukan niku sesuaikan dengan arane karakter siswa niku kebutuhan siswa gitu. Itulah yang mendekati dengan pelajaran berdiferensiasi.